Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfiah Oktaviana. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang saya lakukan. Judul yang saya buat mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas atas biaya perjalanan dinas. Baik, mari kita mulai saja presentasinya mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas atas biaya perjalanan dinas. Di sini saya akan membahas 5 poin. Poin-poin yang saya akan bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua yaitu ada gambaran umum perusahaan. Yang ketiga yaitu tugas-tugas yang dilakukan. Yang keempat yaitu ada tinjauan pustaka, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang adanya lapangan kerja praktik ini yang pertama yaitu karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua yaitu pemilihan tempat kerja praktik di PT Indonesia Koito. Lalu tujuan kerja praktik. Tujuan kerja praktik di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada perjalanan dinas. Yang kedua yaitu untuk melatih mental siswa dalam menghadapi dunia pekerjaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yang saya lakukan yaitu berlangsung pada tanggal 12 Januari sampai dengan 24 Februari 2020. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai gambaran perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan gambaran perusahaan pada PT Indonesia Koito yang beralamat di Jalan Raya Kawasan Industri Indotaise yang berada di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pembahasan selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi PT Indonesia Koito. Visi PT Indonesia Koito yang pertama yaitu menjadi yang terdepan dalam industri lampu yang fokus kepada pengalaman konsumen dan berjuang untuk berinovasi menjadi yang terbaik. Yang kedua yaitu menjadi manufaktur lampu terbesar di Asia Tenggara. Misi pada PT Indonesia Koito yaitu yang pertama, menjadikan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama. Yang kedua, untuk menjadi yang terdepan dalam menawarkan solusi lampu dalam berbagai macam kebutuhan yang hemat energi dan hemat biaya. Mengenai pembahasan gambaran umum perusahaan, di sini kita bisa lihat ada struktur keanggotaan PT Indonesia Koito. Yaitu yang pertama ada Uchiyama sebagai Presiden Direktur, yang kedua ada Nakanishi sebagai Direktur. Divisi pertama ada Manajemen Reflektor, yang divisi kedua ada Divisi KPS, yang ketiga ada Divisi Produksi, yang keempat ada Divisi QC, yang kelima ada Divisi Pemasaran, yang keenam ada Divisi Bisnis, yang ketujuh ada Divisi HR&GA, dan yang kedelapan ada Divisi Reflektor Manajemen. Selanjutnya di sini ada berbagai macam departemen, yaitu ada Departemen PPIC, Departemen Teknik, Departemen Bagian Part Proses, Departemen Bagian Assembly. Selanjutnya juga ada Departemen QA, Departemen QA, Molding Engineering, Departemen Kontrol, Departemen Penjualan, Departemen Pembelian, dan Departemen Keuangan dan Akuntansi. Materi selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset likuid yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standar akuntansi khusus terkait dengan kas, namun secara umum dibahas dalam standar tentang instrumen keuangan menurut Martini et al. 2012-180. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian prosedur.
Prosedur menurut Mulyadi 2016-40, prosedur adalah sesuatu kegiatan yang terdiri dari suatu urutan kegiatan klenikal ya. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian sistem. Sistem di sini menurut Mulyadi 2016-4, sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Romney dan Steinberg 2014-3, sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini pengertian sistem informasi akuntansi. Di sini menurut HAL 2011-17, sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem yang memproses transaksi dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi akuntansi di perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas. Pada bab 14 mengenai sistem pengeluaran kas tahun 2016, Mulyadi menjelaskan pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil. Nah, di slide berikutnya ini menjelaskan bagaimana pencatatan yang dilakukan. Pada PT Indonesia Koito, pencatatan jurnal yang dilakukan atas pengeluaran kas biaya perjalanan dinas yaitu sebagai berikut. Di sini kita dibagi menjadi dua menggunakan kas kecil dan kas timbang. Pencatatan yang pertama yaitu beban perjalanan dinas pada debit dan kas kecil pada kredit. Pencatatan yang kedua yaitu beban perjalanan dinas pada debit dan bank pada kredit. Nah, di sini ada pengeluaran kas atas biaya perjalanan dinas. Jadi, tingkat intensitas aktivitas perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan PT Indonesia Koito bisa dikatakan sering. Hal itu juga yang membuat seringnya terjadi transaksi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas. Pengeluaran kas atas biaya perjalanan dinas pada PT Indonesia Koito dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan kas kecil yang tersedia di perusahaan atau dengan menggunakan kas timbang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Slide selanjutnya mengenai komponen biaya perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas pada PT Indonesia Koito meliputi 3 bagian, yaitu sebagai berikut, diantaranya biaya angkutan, biaya apotex, dan biaya uang harian. Biaya angkutan dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan atau at cost, sedangkan biaya uang harian dibayarkan sesuai lump sum atau sekaligus dalam satu waktu, sesuai ketentuan yang ada pada surat keputusan direksi PT Indonesia Koito tahun 2014 tentang perjalanan dinas karyawan PT Indonesia Koito. Slide selanjutnya menjelaskan aplikasi Ellipse. Ellipse merupakan software yang digunakan bagian keuangan untuk pencatatan jurnal setelah dilakukan penyerahan pencairan biaya perjalanan dinas. Pada proses pencairan biaya perjalanan dinas, setelah menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan yang bersangkutan, bagian kasir lalu membuka Ellipse untuk mencatat jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan login dalam Ellipse. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai verifikasi online.
Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tampilan login dalam aplikasi PJB. Verifikasi online atau disingkat dengan PJB merupakan salah satu software yang digunakan pada PT Indonesia Koito untuk memonitor dan memverifikasi kebutuhan atau keperluan dalam kegiatan operasional perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Slide selanjutnya ini menjelaskan bagaimana permasalahan dan solusinya. Permasalahan yang dihadapi perusahaan pada saat melaksanakan kerja praktik yaitu mencampur adukan akun pribadi dan akun perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mengganggu dan memiliki dampak negatif untuk perusahaan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan solusi untuk perusahaan tersebut yaitu lebih baik membedakan atau memisahkan ruang untuk pribadi ataupun untuk perusahaan. Slide selanjutnya membahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan praktikan. Dalam kerja praktik dapat ditarik kesimpulan dan uraian kerja praktik ke lapangan dengan berbagai macam deskripsi sesuai dengan fakta yang di lapangan. Jadi, pada PT Indonesia Koito menggunakan pencatatan jurnal 2, yaitu pencatatan jurnal pengeluaran kas menggunakan kas kecil dan pencatatan jurnal menggunakan kas di bank. Pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban perjalanan dinas pada debit dan kas kecil pada kredit. Selanjutnya, pencatatan jurnal menggunakan kas di bank. Beban perjalanan dinas di debit dan bank di kredit. Dalam pelaksanaan realisasi biaya perjalanan dinas pada perusahaan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada pada Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Koito pada tahun 2014 tentang perjalanan dinas karyawan PT Indonesia Koito. Dan Ellipse merupakan software yang digunakan bagian keuangan untuk proses pencatatan pengeluaran jurnal setelah dilakukan penyerahan pencairan biaya perjalanan dinas. Slide selanjutnya mengenai saran. Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai biaya transport harian, tarif untuk semua wilayah jumlahnya sama sesuai Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Koito tahun 2014 tentang perjalanan dinas PT Indonesia Koito. Namun karena setiap wilayah memiliki perbedaan pada tarif transport harian angkutan, perusahaan disarankan untuk membuat biaya transport harian yang berbeda berdasarkan wilayah tertentu, karena terdapat beberapa wilayah yang tingkat ketersediaan angkutan dalam kotanya sulit ditemukan. Selain itu, mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas atas biaya perjalanan dinas jabatan pada PT Indonesia Koito secara keseluruhan sudah baik. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempertahankan kinerja program yang telah dilaksanakan selama ini. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.